Aktivitas menangkap ikan dengan cara mancing merupakan hal yang menyenangkan. Namun bagaimana jika dilakukan pada malam hari, menyusuri sungai dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Indramayu? Terkadang, tempat yang dituju dipercaya merupakan kawasan angker. Darta dikenal seorang laki-laki pemberani. Teman-temannya tak ada yang mengikuti jejaknya. Pekerjaannya menangkap ikan sudah digelutinya selama bertahun-tahun, tapi bukan dengan cara menjala, mancing, dan sebagainya, melainkan dengan cara nyetrum yang dianggapnya lebih praktis dan memiliki hasil yang lumayan besar. Hampir tiap malam, Darta menyusuri aliran sungai yang mulai dangkal dan surut dengan kedalaman sebatas paha hingga pinggangnya itu. Adapun malam yang dihindari adalah malam Jumat, yang sekaligus malam saatnya istirahat. Bagi Darta, menangkap ikan pada malam hari lebih baik dibanding siang, karena saat itu ia rasa ikan-ikan tengah berkumpul, sehingga mudah dijerat dengan alat setrum yang diraciknya. Sebelum memulai aktivitas malam, siangnya Darta survei lokasi yang dituju. Dengan berkendara motor butut kesayangan, Darta datangi lokasi yang ada di Indramayu. Tak terhitung berapa lokasi yang dibanding malam-malam sebelumnya. Mungkin malam itu puncak keberuntungan yang dialami Darta. Lokasi yang dituju kali ini masih berada di desanya sendiri, Raja Singa, sekitar Sungai Cipanas yang berdekatan dengan anak sungai yang mengalir ke barat, atau orang menyebutnya Kalimati. Di situ ada beberapa petak sawah milik warga sekitar. Di samping lokasi kini berdiri pom bensin sejak belasan tahun lalu. Lokasi ini hingga kini kerap didatangi Darta. Namun kejadian malam itu adalah yang pertama baginya menginjakan kaki di situ dan membawanya pada pengalaman tak terlupakan seumur hidupnya. Sebelumnya Darta mendengar sebuah mitos jika lokasi tersebut dihuni sosok siluman ular berwujud wanita. Konon siluman ular itu dipercaya memiliki ukuran panjang yang tak terkira. Banyak masyarakat sekitar percaya jika kawasan di belakang pom bensin pernah dijadikan lokasi pembuangan gaman atau benda-benda keramat dari berbagai tempat. Jika tak heran, makhluk halus gemar bersemayam di situ. Banyak orang pintar yang tak mampu menaklukkan atau mengambil benda-benda gaib tersebut. Ada cerita yang menyebutkan jika dulu penduduk sekitar sempat melihat ular raksasa seukuran drum dengan panjang luar biasa. Hal ini diketahui saat itu saking panjangnya sampai-sampai kepala ular berada di sungai belakang puskesmas hingga memanjang jauh ke utara. Hal ini seperti yang dilihat beberapa orang pencari kerang pada malam hari. Dalam waktu bersamaan, para pencari kerang berada di lokasi berbeda. Ada yang berada di sungai belakang puskesmas di bagian tengah, dan yang ketiga berada di sekitar kawasan pulau, tepatnya di belakang pabrik tahu Ludoyong Selatan. Di malam yang sama itu, para pencari kerang, diantaranya Pak Wardi, terkejut saat tengah berendam mencari kerang di sungai Cipanas yang tak begitu dalam saat itu, menyentuh benda besar dan panjang tak terkira dari dalam sungai. Sontak para pencari kerang pun segera naik ke darat dan berlarian meninggalkan lokasi. Bahkan di antara mereka saking paniknya ada yang berlari ke seberang timur atau seberang wetan yang jauh dari rumahnya. Esoknya mereka saling bercerita tentang apa yang dialami semalam. Ternyata diketahui ketiga pencari kerang malam itu mengalami hal serupa, sehingga mereka menyimpulkan jika panjang ular itu luar biasa. Dari sungai belakang puskesmas hingga sungai bagian utara di sebuah tikungan blok pulau. Hal ini juga membenarkan jika mitos ular siluman penunggu sungai Cipanas itu benar-benar ada. Demikian cerita yang didengar Darta berdasarkan pengalaman warga Trisi dan sekitarnya. Namun bukan Darta namanya jika harus gentar dengan hal-hal semacam itu. Saat mulai aktivitas rutinnya malam itu, tak ada firasat apapun. Cuaca sangat cerah. Meski malam kian larut, udara dingin yang biasa menerpa saat itu tak terasa.
Namun tak berapa lama, hembusan angin cukup kuat sekitar pohon mangga dan jati di dekat perairan. Darta merasa heran dengan keadaan yang tak lazim. Yah, angin hanya berputar-putar di situ. Aneh memang, di luar pohon itu kondisi alam normal sejak semula. Tak mau ambil pusing, Darta fokus dengan pekerjaannya itu. Namun, sekitar 15 menit kemudian, samar namun pasti, terdengar tawa perempuan dari belakang. Suaranya lirih, bahkan jika diperhatikan suaranya mirip anak gadis beranjak remaja dengan nada seolah tengah bermain, tertawa dan bercanda dengan temannya. Saat itu, bulu kuduk Darta meremang sangat kuat. Ia sudah menduga siapa wanita di belakang. Darta mulai teringat pesan dari orang tua. Jika mendengar seperti itu saat mencari ikan, jangan sekali-kali menengok ke belakang. Biarkan makhluk itu mengikuti dan jangan takut. Yang penting kita jangan lupa melemparinya dengan ikan-ikan yang kita peroleh sehingga kita tidak diganggu. Darta beranggapan apa yang dilakukannya adalah sama-sama mencari makan. Saat mendapatkan ikan kecil, ikan itu pun dilemparkannya ke belakang tanpa menengok sedikit pun. Ya, menurut kepercayaan, ikan yang dilempar itu langsung disambar sosok Kunti yang memang gemar menyantap daging ikan. Konon, cara menyantapnya pun dari kepala hingga bagian tubuh yang lain. Darta tetap fokus dengan aktivitas nyetrumnya. Dan jika yang didapat ikan besar, langsung dimasukkan ke dalam wadah jerigen yang telah disediakan. Namun jika mendapat ikan kecil, maka dilemparkan ke belakang, lalu segera disambar sosok Kunti yang membuntutinya itu. Begitupun yang dilakukan selama berjam-jam berlangsung. Saat itu keanehan timbul. Banyak ikan atau belut begitu mudahnya didapatkan. Mereka seolah-olah terdorong keluar ke permukaan air, sehingga dengan mudah dan terus-terusan Darta mendapat untung. Saking banyaknya ikan yang didapat, sehingga 2 jerigen Darta sudah penuh ikan. Tidak itu saja, 2 jerigen lain diambil untuk wadah ribuan ikan besar dan kecil, sehingga 4 jerigen semuanya terisi penuh. Mungkin benar ada kepercayaan, dan memang ini pula yang dipercaya Darta. Jika keberuntungan yang luar biasa malam itu tak lepas dari pengaruh gaib sosok Kunti di belakangnya. Beruntung, sejak tadi Darta tak begitu kepo atau menengok ke belakang. Jika ini dilakukan, konon makhluk itu akan pergi. Bahkan, buruan ikan yang dicarinya pun sirna seketika. Setelah dirasa cukup banyak dengan keberuntungan luar biasa, Darta pun segera menyudahi aktivitasnya lalu naik ke daratan. Tak lupa, ia berkata pada sosok yang tak terlihat, namun yakin ada di sekitar, dengan ucapan terima kasih atas kebaikan yang diperoleh. Meski dalam hati Darta tetap berkeyakinan bahwa hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esoknya, Darta menjual pada palen ikan langganannya. Hasilnya sungguh mengejutkan. Dari usaha semalaman itu, Darta memperoleh penghasilan dari penjualan sebesar 1.770.000-an. Sebuah nominal yang cukup fantastis, dan mungkin yang paling besar selama aktivitasnya mencari ikan malam hari. Namun berbeda pada malam-malam berikutnya. Meski memilih lokasi di sekitar POM, Darta hanya membawa perolehan hasil sekitar 8 kiloan saja. Jauh berbeda dengan pertama kali datang. Ya, namanya juga rezeki. Percaya atau tidak, pengalaman ini benar-benar nyata terjadi.